Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari seberapa kita yang ada, kita biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hidup kita. Sejenak kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau tutup mulut kita sejenak. Kita bersaat teduh di hadapan hadirat Tuhan. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan satu minggu ini. Ibadah ini saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita, karena kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak ada di tempat ini saudara. Satu minggu berlalu, hari demi hari kita lewati, masih bisa bernapas, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan, kami yang datang dengan persoalan, dengan pergumulan, kami akan mendapatkan jalan keluar. Kami yang datang dengan kegelisahan, kami pulang akan mendapatkan damai sejahtera. Kami datang dengan sakit penyakit, kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus kami sedang menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracara dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, kepada akhirnya. Beracara Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Saudara, seberapa kita yang ada, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Naikkan syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan
saat ini terluka, hanya Tuhan yang mampu memulihkan. Setelah kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan memulihkan.
Saudara percaya saudara, kita ada boleh di hari ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian Tuhan, saudara, buat Tuhan. Kita mau katakan bertemu dalam kasih-Nya. Saat ini kita mau berkumpul dalam anugerah Tuhan, karena kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Amin.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Sebelumnya kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dalam ibadah kami Tuhan di pertengahan ini Tuhan. Kami akan belajar memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan Tuhan melayakan persembahan kami menjadi berkat Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bila nanti kelak di bawahmu
Kudus, Engkau ada bersama kami secara pribadi lepas pribadi. Kami percaya Roh Kudus sudah manunggal dengan roh kami, dan Engkau ada di dalam nafsu roh kami. Engkau ada dan hidup bersama kami, dan juga secara kedaulatan-Mu ya Allah, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tempat ini, dan kami percaya Engkau sudah mendengar pujian dan penyembahan kami. Kami sudah berkata-kata kepada Engkau, dan lewat pujian penyembahan ini kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati kami. Dan kami juga percaya kehadiran-Mu ya Bapa akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai dan urapi kami semua Bapa. Kuduskan setiap kami oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami layak menerima benih firman dan betul-betul jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga benih itu akan tumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami 30, 60, dan 100 kali lipat. Tutup bungkus Bapa dalam pemberitaan firman ini oleh darah Yesus, dan kemuliaan-Mu ada di tempat ini Bapa, sehingga kami percaya segala anasi roh jahat dalam bentuk apapun juga, walaupun ada di tempat ini, kami percaya dia hanya cuma sebagai penonton saja, sebab ada kemuliaan dan perlindungan darah Yesus bagi setiap kami, sehingga benih itu tidak akan dicuri oleh anasir roh jahat. Pakai dan urapi hamba-Mu juga Bapa. Kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus, sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang sangat berdosa, manusia yang hina dan dina, manusia yang kotor dan najis. Oleh sebab itu hamba tahu dan hamba sadar, tanpa kekudusan oleh darah Yesus hamba tidak layak berdiri di atas mimbar ini. Hanya oleh karena anugerah-Mu Bapa, darah Yesus menyucikan hamba-Mu, melayakkan hamba-Mu menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab tanpa kekudusan yang daripada Engkau Bapa, hamba tidak layak. Dan hamba sadar itu Bapa. Kuduskan darah Yesus menguduskan hamba-Mu, menguduskan juga setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, sehingga mereka juga dilayakkan untuk mendengar sabda firman-Mu yang kudus, suci, agung, dan mulia itu. Bapak, ajar kami juga, setiap kami di sini, untuk kami boleh menghargai, menghormati kehadiran Roh Kudus dalam setiap kami. Sebab ketika kami tidak menghargai kehadiran Roh Kudus, ketika kami tidak menghormati daripada kehadiran Roh Kudus, kami sama juga menghujat Roh Kudus. Kami tidak mau lakukan itu Bapa. Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami, untuk kami boleh betul-betul fokus sebagaimana Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengar sabda firman Tuhan. Kami tahu kami bukan mendengar suara manusia, tapi kami mendengar suara Engkau sendiri Bapa yang berkata-kata kepada kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan saudara. Markus pasal 13 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara, ini perkataan Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa
murid-muridnya saat itu dan juga termasuk saudara dan saya di tempat ini. Dia berkata, hati-hati dan kita harus berjaga-jaga. Sebab kita nggak tahu kapan waktu dia datang yang kali kedua. Kita nggak tahu. Bahkan Yesus juga memberikan perumpamaan kedatangan anak manusia yang kedua kali seperti pencuri di malam hari. Saudara, kata waktu di sini ya, di dalam ayat 33 ini kan ada waktunya tiba. Nah, waktu di sini ini bicara kairos. Kairos itu berarti waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, kronos. Nah, saudara, sebelum saya melanjutkan tema khotbah saya hari ini, anugerah Allah yang terbatas, ya. Nah, saya akan jelaskan dulu mengenai waktu yang dikatakan ayat 33 ini. Saudara, di dalam Alkitab itu kita mengenal 3 waktu. Pertama, aion. Aion itu waktu yang kekal. Artinya nanti kalau saudara dan saya, ya, bila ada di dalam Yerusalem baru atau ada di neraka, itu aion, kekal selamanya, enggak berujung, abadi. Itu aion, itu ada di Alkitab. Lalu kata-kata yang kedua adalah kairos, yang dikatakan ayat 33 ini. Kairos itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Lalu yang ketiga adalah apa? Kronos. Kronos adalah waktu yang Tuhan ciptakan. Dan saat ini saudara dan saya hidup di dalam waktu kronos. Kronos adalah waktu yang terbatas, ruang dan waktu. 1 hari 24 jam nggak bisa lebih, saudara. Mau lebih semenit juga nggak bisa. 1 hari 24 jam. Dan 1 jam kita tahu 60 menit, 1 menit 60 detik. Saudara, kita ada di dalam waktu kronos. Waktu yang jahat ini. Sebelumnya Allah menciptakan kronos itu waktu yang sangat baik, penuh berkat dan penuh kemurahan, penuh kemuliaan Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, bagaimana Allah berkata bahwa semuanya ini sangat baik dan amat baik, termasuk waktu kronos yang diciptakan amat baik. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3, waktu kronos yang sempurna, itu yang baik, itu yang penuh berkat, itu diberikan kepada iblis. Sehingga waktu kronos itu menjadi waktu yang jahat. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan katakan hati-hati. Waktu ini sangat jahat dan amat jahat. Dan itu ada di dalam kuknya si iblis. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 6. Yesus, firman Tuhan katakan bahwa waktu dunia ini kronos itu ada di dalam kekuasaan si iblis sepenuhnya, ada di dalam kuk si iblis. Nah, kalau ada di dalam kuk si iblis, berarti saat ini saudara dan saya hidup di dalam waktu yang jahat ini. 1/24 jam kita dibayang-bayangin terus dalam waktu yang jahat, dan kita nggak bisa lepas dari waktu ini. Kita ada di dalamnya, saudara. Tetapi Alkitab juga mencatat setelah waktu yang jahat ini, waktu kronos diberikan kepada iblis dan ada di dalam kekuasaan si iblis sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan datang yang kali kedua, Tuhan menurunkan 6 hukum. 6 hukum di dalam waktu kronos ini apa saja, saudara? Yang pertama adalah kehendak Allah. Yang kedua adalah rencana Allah. Yang ketiga adalah intervensi Allah. Yang keempat adalah intervensi iblis. Yang kelima adalah hukum alam. Yang keenam adalah kebebasan manusia. Kita ada di dalamnya. Dan ada 6 hukum lagi di dalam waktu kronos ini Allah berikan kepada kita. Tetapi saudara dan saya, kalau saudara ini Kristen gandum atau Kristen sejati, saudara ada di dalam 3 hukum yang pertama. Yaitu saudara hidup dalam kehendak Allah. Kedua, saudara hidup dalam rencana Allah. Saudara hidup dalam intervensi Allah. Nah, berarti kita ada di dalam waktu yang jahat. Tetapi di dalamnya ini saudara dan saya hidup dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah, dalam intervensi Allah. Kehendak Allah, rencana Allah, intervensi Allah ini sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Satu dan lain saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, intervensi Allah itu bicara waktu Allah. Yaitu yang tadi dikatakan di
Markus 13 ayat 33, waktunya tiba. Waktu di situ kairos. Jadi kairosnya Tuhan itu ada, dan itu adalah intervensi Allah. Jadi saudara dan saya, walaupun kita hidup di dalam waktu yang sangat jahat ini, kita selalu ada dalam kehendak Allah, rencana Allah, dan kadang-kadang kairos Allah, rencana Allah itu masuk intervensi dalam hidup saudara dan saya. Ya mungkin itu pasti berhubungan dengan rencana dan kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara dan saya, walaupun kita hidup dalam waktu yang sangat jahat ini, sebetulnya kita ini nggak perlu takut. Karena kita hidup ada di dalam hukum Allah, kehendak Allah, rencana Allah, intervensi Allah, atau kairosnya Tuhan. Jadi artinya gini, kairos Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Ya, bisa terjadi kapan saja. Bisa misalnya ketika saudara dan saya dalam satu pergumulan yang sangat berat, ya, dalam satu masalah yang sangat berat, di mana kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di situ intervensi Allah turun, kairosnya Tuhan turun. Tapi kairos yang Tuhan turun atas saudara dan saya, ini tentu berhubungan dengan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya juga berhubungan. Jadi ketika Allah intervensi atau waktunya tiba buat kita, itu pasti berhubungan dengan rencananya dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini hidup berencana Allah, saudara. Ya. Bagaimana kita bisa tahu rencana dalam hidup kita? Tentu itu kita bisa ketahui karena keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan pasti membaca firman Tuhan. Itu pasti. Ya. Nah, saudara. Jadi, tema khotbah saya hari ini, anugerah Allah yang terbatas. Kalau saya bicara anugerah yang terbatas ini, kalau dijabarin, ini sangat luas sekali. Dan nggak cukup waktu 1 jam, saudara. Tapi ini saya mau melihat, mau membawa saudara dan saya, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang tema anugerah Allah yang terbatas. Dan anugerah Allah yang terbatas ini bisa terjadi buat kita, bisa terjadi juga bukan buat kita. Bisa terjadi buat kita, bisa juga terjadi bukan buat kita. Artinya buat, ya intinya buat orang dunia. Bisa. Nah, ya dilanjut. Dalam anugerahnya, Allah melakukannya sesuai rencana dan waktunya. Nah, sini tadi saya udah jelaskan ya, bahwa Allah memberikan anugerahnya itu sesuai rencana dan waktunya. Rencana dan waktunya. Nah, kalau sudah dan saya sebagai anak-anak Tuhan dan yakin kita ini beriman sejati, Kristennya gandum, pasti kita hidup dalam rencana Tuhan. Dan itu berhubungan dengan waktu Tuhan, gak akan bisa dipisahkan. Nah, dalam anugerahnya Allah melakukan sesuai dengan rencana dan waktunya. Dalam hal apa? Ini hal skop yang kecil, saudara. Yang pertama adalah keselamatan. Jadi, anugerah Allah itu berhubungan dengan keselamatan. Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah masuk dalam rencana Allah. Nah, kapan rencana Allah untuk keselamatan kita terjadi? Ketika saudara dan saya dilahirbarukan. Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu pengalaman iman ini satu dengan yang lain, saudara dan saya berbeda-beda. Ada yang sudah bertobat terima Yesus mungkin pada usia sekian, ada yang usia sekian, itu nggak sama, saudara. Kelahiran baru. Saudara dan saya ketika dilahirbarukan, itulah di mana rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita dalam hal keselamatan. Waktunya apa? Waktunya saat itu ketika kita dilahirbarukan, artinya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu waktunya Tuhan. Jadi, saudara dan saya bisa dilahirbarukan, saudara saya beriman atau percaya kepada Yesus, itu sepenuhnya anugerah Allah. Bukan kehendak saudara dan saya, cita-cita saya menjadi orang Kristen, enggak. Di sini ada banyak latar belakang yang tidak percaya Yesus latar belakangnya. Tapi akhirnya dia bisa percaya Yesus. Itu anugerah.
Itu anugerah. Jadi Allah intervensi. Ya. Jadi anugerah Allah dalam keselamatan ya itu tentu sesuai rencana dan waktunya. Sebab Allah ini punya planning, saudara. Allah ini bukan Allah yang asal-asalan. Allah selalu melakukan segala sesuatu dengan rencananya, dengan waktunya, dan semua itu sudah ada dalam ketetapan Allah. Kalau saudara baca Alkitab ini, saudara akan ketemu tentang bagaimana Allah menetapkan segala sesuatu. Bagaimana Allah bergaulan. Nah, selanjutnya dalam anugerahnya Allah melakukan sesuai rencana dan waktunya tentang kesembuhan. Saudara, kita sebagai manusia yang bernatur dosa ini nggak lepas dari sakit penyakit. Pasti semua kita pernah mengalami sakit. Yang mungkin saat ini saudara juga sedang mengalami sakit, kita nggak tahu. Termasuk saya. Kalau saudara melihat fisik saya begini, kelihatannya bagus, oke. Tapi saudara tahu, seperti yang saya katakan, saya ini sudah kena ginjal stadium 2, saudara. Dan nggak bisa balik ke stadium 1. Naik bisa 3, 4, kalau 5 cuci darah. HD. Itu udah pasti. Jadi saya cuma menjaga agar tidak naik stadium 3. Begitu. Saya sakit. Buktinya apa? Ya memang sakit. Lalu apakah sakit ini kutukan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena bisa juga kena pola hidup saya nggak bagus dulunya. Makan sembarangan dan lain sebagainya, tidak mendisiplinkan diri. Gitu ya. Kita semua pernah sakit. Dan karena dosa juga lah kita mengalami kematian tubuh. Tubuh kita mati itu karena dosa. Tubuh kita ini mati karena dosa. Jadi ketika kita mati pun kita dalam keadaan tubuh yang berdosa. Tubuh yang berdosa. Karena Kristus mati di kayu salib. Itu bukan untuk tubuh kita, tapi untuk natur roh kita ini. Ya. Natur roh kita yang ditebus. Natur roh kita yang tadi mati karena dosa asal, dosa warisan dari Adam, itu dihidupkan kembali sehingga kita dilahirbarukan. Artinya natur roh kita mengalami kembali kelahiran baru. Artinya apa kelahiran baru? Di mana roh Allah atau Roh Kudus manunggal dengan roh kita, sehingga natur roh kita yang mati hidup kembali. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam natur roh kita, otomatis natur roh kita ini suci dan kudus. Itu ada di dalam 1 Yohanes 3:9. Kamu sudah suci, sudah kudus, kamu tidak bisa berbuat dosa lagi, sebab benih Allah sudah ada di dalam natur rohmu. Natur roh kita nggak bisa berbuat dosa. Dan ketika kematian tubuh daging kita ini karena dosa, kita nanti akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak ada DNA dosa warisan lagi. Sekarang saudara, saya udah usia 60 lebih, 64. Nah, otomatis semakin lama semakin tua. Ada perubahan fisik. Dulu rambut saya nggak putih, saudara. Rambut saya dulu hitam. Nah, betul. Tapi berubah putih kenapa? Usia. Berubah fisik. Dulu saya nggak peot gini, saudara. Ya nggak keriput gini, kenceng. Kalau saya keriput, istri saya nggak mau dong waktu dulu, kan begitu. Iya dong. Semua kita mengalami perubahan fisik. Kenapa kita mengalami perubahan fisik? Karena dosa. Karena dosa. Sudah nangkep ya? Kita akan mengalami perubahan Petrus terus. Jadi anugerah Allah ya, dalam anugerahnya Allah melakukan segala sesuai rencana dan waktunya. Kesembuhan itu hak prerogatifnya Allah. Lalu apakah Allah ingin kita sehat? 100% Allah ingin kita sehat. Apakah Allah tidak ingin kita sembuh? 100% Allah ingin kita sembuh. Lalu boleh nggak kita berdoa? Boleh dan harus berdoa. Ketika kita sakit, kita berseru sama Tuhan. Tuhan, saya minta kuasa darah Yesus menyembuhkan saya. Itu bagian kita. Kita harus berdoa minta kesembuhan Tuhan. Dan masalah kesembuhan kembali itu waktunya Tuhan. Bukan waktunya saudara dan saya. Dan bukan waktunya kita. Kita bisa minta dan harus minta.
Tapi kesembuhan itu hak prerogatif Tuhan, dan nanti ada waktunya Tuhan di mana Dia akan sembuhkan saudara dan saya. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau sudah baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu ada. Bagaimana perempuan pendarahan 12 tahun ini, ya, sehingga dia ketika menjamah jubah Yesus sembuh total. Saudara, kalau kita baca tentang kronologis perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, kalau saudara baca, itu dia sebelum menghampiri Yesus, dia sudah mempelajari siapa Yesus. Dan dia banyak dengar berita tentang Yesus, bla 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 bla. Dia pelajari. Dan saya percaya dia orang yang setia membaca hukum Taurat. Dan setelah dia yakin, oh Yesus adalah Mesias penyembuh, dia menghampiri sehingga dia katakan apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Sebab dia mengenal, dia mempelajari siapa Yesus. Pertanyaannya, banyak orang Kristen ngaku percaya Yesus, tapi ketika ditanya siapa Yesus, nggak bisa jelasin. Oh, Yesus itu, kata gembala saya itu, Yesus itu juru selamat. Kata gembala saya, Yesus itu Tuhan saya, Allah saya. Cukup? Enggak. Lalu, oh saya kenal Yesus lewat baca Alkitab, enggak cukup. Banyak agama-agama lain dalam teologi-teologi lain, bukan teologi Kristen, itu mempelajari tentang doktrin Kristen, tentang Alkitab mereka pelajari. Dan dosen-dosennya itu luar biasa, mereka menguasai Alkitab. Tapi kenapa mereka nggak percaya? Karena tidak ada iman. Kita bisa percaya Alkitab ini firman Tuhan karena iman, bukan karena yang lain. Dan karena iman juga kita mengenal siapa Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Berarti Alkitab ini adalah identitasnya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau tahu siapa Yesus, baca Alkitab sehingga saudara bisa ngerti siapa Yesus ada di sini. Saudara, jadi sudah dan saya pun sakit. Apakah saya enggak berdoa minta kesembuhan? Saya minta Tuhan sembuhkan, kalau boleh ginjal saya pulih lagi. Minta, saya bukan enggak minta, tapi tetap saya percaya ada waktu Tuhan buat saya. Lalu dengan sakit saya ini, apakah saya aktivitas saya terbatas, tugas saya enggak bisa saya lakukan? Itu tidak menghalangi. Jadi sakit ginjal saya ini tidak menghalangi aktivitas saya, tidak menghalangi tugas saya ketika saya dipercayakan untuk ngajar dan lain sebagainya. Saya tetap lakukan. Saya nggak mau sakit saya ini menghalangi saya. Tapi saya percaya ketika saya melangkah, di situ ada pemeliharaan Tuhan terus menyertai saya. Demikian juga dengan 10 orang kusta. Ketika mereka minta Tuhan sembuhkan, pada saat itu Yesus bilang apa? Ya pergi, tunjukkan kepada para imam. Nah ketika Yesus katakan pergi, mereka belum sembuh. Tapi ketika mereka melangkah dalam perjalanan, di situ kuasa kesembuhan terjadi. Nah demikian juga saudara saya yang sakit. Ketika engkau dipercaya melayani Tuhan, bersaksi bla 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 bla, melangkah. Saatnya nanti kesembuhan itu Tuhan kasih buat saudara. Menurut waktu dan rencana Tuhan. Itu milik Tuhan. Ya. Dalam anugerahnya Allah melakukan sesuai rencana dan waktunya memberkati. Dia juga akan memberkati kita. Saudara, berkat yang Tuhan kasih buat kita satu dengan yang lain nggak sama. Ada yang Tuhan percayakan mungkin ratusan miliar. Ada yang Tuhan percayakan mungkin puluhan miliar. Ada yang Tuhan percayakan mungkin ratusan juta. Ada yang percaya Tuhan percayakan mungkin puluhan juta. Itu hak prerogatifnya Tuhan, itu kedaulatannya Tuhan. Kita nggak tahu. Masalah berkat itu hak prerogatif Tuhan. Lalu apakah setiap orang percaya tidak diberkati? Saya katakan Tuhan akan selalu memberkati saudara dan saya. Dan dia tahu berkat yang akan dia kasih, apakah untuk kemuliaan Tuhan atau bukan. Jadi berkat pun itu sesuai rencana dan waktunya. Kalau ada waktunya saudara, berkat itu nggak bisa kita tahan. Tuhan tetap berkati kita sesuai waktu dan rencana. Terus pertolongan Tuhan sama.
Apakah saudara tidak butuh pertolongan Tuhan? Setiap saudara dan saya, setiap hari dalam kehidupan kita selalu butuh pertolongan Tuhan dalam segala hal. Dan kita harus percaya, kalau kita hidup dalam kehendak dan rencananya, dan waktunya akan terus bekerja dengan kita, dan pertolongannya selalu ada buat kita. Begitu juga dengan pengutusan. Apa sih pengutusan? Yaitu setiap kita Kristen sejati punya tugas untuk bersaksi menjadi saksi bagi Kristus. Di mana kita berada, mulai dari gereja, dari keluarga, lalu keluar memberitakan kabar baik. Saudara, jadi anugerah Allah ya, itu sesuai rencana dan waktunya. Nah, waktunya seperti apa kita akan lihat, saudara ya. Oke, klik lanjut. Nah, di sini saya mau jelaskan itu. 4 kali tercatat dalam kitab Yunus bahwa atas penentuan Allah, sebagai bukti Allah berdaulat dan tetap pegang kendali atas semua ciptaannya. Ini paham ya? 4 kali tercatat dalam kitab Yunus itu ada kata penentuan Allah, atas penentuan Allah. Penentuan di sini atas ketetapan, maksudnya seperti itu ya. Sebagai bukti Allah berdaulat dan tetap pegang kendali atas semua ciptaannya. Kalau sudah baca kitab Yunus ya, cuma 4 pasal sudah ya. Kitab Yunus ini 4 pasal. Dalam 4 pasal ini sudah akan banyak menemui tentang bagaimana Allah berdaulat atas manusia, atas semua manusia, atas segala kejahatan, atas semua ciptaannya, atas alam semesta ini. Dia sangat berdaulat penuh. Sebab semua dalam ciptaannya, dalam kontrolnya. Sehingga saya katakan 4 kali tercatat dalam kitab Yunus bahwa atas penentuan Allah, sebagai bukti Allah berdaulat dan tetap pegang kendali atas semua ciptaannya. Saudara, walaupun kita hidup dalam waktu yang sangat jahat ini, karena kita ini Kristen-Kristen sejati, percayalah, kita ya ada dalam kendalinya, ada dalam kontrolnya. Saudara percaya? Aminnya cuma 2 orang. Percaya? Ya. Kita dalam kontrolnya Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dia kontrol semua. Ya. Yang pertama ya, Yunus pasal 1 ayat 17. Saya akan bacakan. Maka atas penentuan Allah, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Nah, saudara, yang pertama di sini dikatakan atas penentuan Allah. Kenapa Yunus dimakan ikan? Ikan di sini diperkirakan menurut arkeologi Kristen itu ikan paus sperma. Ikan paus sperma itu ikan yang sangat besar sekali. Dia itu kalau makan itu nggak dikunyah, nggak kayak hiu. Kalau hiu udah mati siapa? Yunus itu habis tercabik-cabik, betul nggak? Kalau hiu sperma nggak dikunyah, langsung telan. Jadi paus sperma ini yang kemungkinan yang Tuhan kirim untuk menelan Yunus. Kenapa Yunus ditelan ikan? Kita tahu ketika Yunus di dalam pasal 1 ayat 1 Allah memerintahkan Yunus, kamu pergi ke Niniwe, beritakan kabar baik buat mereka supaya bangsa yang jahat ini bertobat. Bangsa Asyur ini, ya, ini bangsa yang sangat jahat, kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan ini musuh yang paling ditakuti oleh bangsa Israel, musuh yang sangat jahat, dan bangsa Israel pun jujur dia takut sama bangsa Asyur, kejam sekali, sudah tahu. Ketika kalau bangsa Asyur ini menyerang satu kerajaan, lalu kerajaan itu dikalahkan, ini para prajuritnya sangat kejam sekali. Salah satunya apa? Kekejamannya. Nah, kalau dia memenangi satu peperangan, ya, lalu dia temui di kota yang dia menangkan itu, dia rebut, lalu ada wanita hamil, ya, ada wanita hamil, itu menjadi ajang perjudian. Ajang perjudian. Maksudnya apa? Jadi kalau ada wanita hamil, itu diambil di tengah-tengah si wanita hamil ini, lalu prajuritnya berjudi. Ini yang di dalam kandungannya laki atau perempuan. Begitu, saudara.
Mereka berjudi. Ada yang bilang laki, ada yang bilang perempuan tentunya. Dan setelah mereka pasang perempuan atau laki, lalu wanita yang hamil ini dibelek perutnya, saudara. Betul, dibelek, dibelah dua dalam keadaan hidup. Dibelek, lalu si bayinya dilihat laki atau perempuan. Kalau yang pegang laki, ya betul laki menang. Lalu setelah itu si bayinya, saudara, itu langsung dibuang ke tembok, dihancurkan ke tembok. Itu kekejaman bangsa Asur salah satunya. Dia tidak pernah kenal belas kasihan. Dan Yunus diperintahkan pergi ke situ. Pergi ke Niniwe. Jelas, ini kan musuh bebuyutan bangsa Israel. Bangsa yang kejam dan kafir. Lalu Yunus diperintahkan Tuhan dalam Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus taat dalam tanda kutip. Dia pergi. Tapi ayat yang kedua dalam Yunus pasal, ayat yang ketiga dalam Yunus pasal 1 saya bacakan ini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe, ke ibu kota Asur yang menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel, musuh yang sangat kejam. Tapi Yunus pergi, tapi bukan ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Niniwe itu sebelah timur daripada negara Israel. Tarsis itu sebelah barat dari negara Israel, jadi bertentangan. Nah, Niniwe itu adalah saat ini kalau sekarang itu kita lihat negara Irak itu Niniwe. Lalu Tarsis itu apa? Tarsis itu negara Spanyol. Kalau sekarang negara Spanyol, saudara. Nah, dia ke Tarsis. Dia lari dari panggilan Tuhan. Kenapa Yunus lari? Karena Yunus nggak mau bangsa Asur bertobat. Yunus nggak mau bangsa Asur ini menerima keselamatan. Dan Yunus ingin Allah itu membinasakan bangsa Asur. Itu maunya Yunus. Yunus nggak mau bangsa Asur itu diselamatkan. Yang penting kamu mati dan mati binasa. Itu maunya Yunus. Sehingga dia lari ke Tarsis. Saudara, ada banyak panggilan Tuhan buat saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dipanggil Tuhan melayani, tapi engkau melarikan diri, hati-hati saudara. Tuhan akan intervensi. Kalau memang engkau orang pilihan Tuhan. Tapi kalau engkau bukan orang pilihan Tuhan, Tuhan akan biarkan engkau binasa. Itu pasti. Tapi kalau engkau orang pilihan Tuhan, Tuhan akan berperkara sebagaimana Yunus berperkara dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Saudara, kita semua ini punya tugas. Kita ini punya talenta. Dan talenta itulah yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya, supaya kita ayo jadi berkat di mana kita berada sesuai talenta kita. Melayani Tuhan nggak harus di gereja. Melayani Tuhan di mana kita berada, di dunia sekuler kita bisa jadi berkat, menjadi saksi Kristus. Tetapi kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen, di mana Tuhan ingin saudara dan saya menjadi saksi Tuhan, tapi di mana kita berada, kita tidak pernah jadi saksi Tuhan, malah jadi batu sandungan. Hati-hati. Allah akan berperkara dengan saudara dan saya. Sebagaimana Yunus, Allah berintervensi. Sebelum sampai dia ke kota Tarsis, Allah berintervensi. Yaitu apa? Ketika di tengah lautan, kapal laut yang dia tumpangi. Ini kapal barang, saudara. Itu diombang-ambingkan oleh gelombang yang memang Tuhan turunkan. Sehingga kapal laut ini membuang semua barang-barang muatan. Padahal kita tahu kapal barang ini, nakodanya dan anak buah kapalnya ini orang-orang yang hebat. Orang-orang yang ahli di dalam pelayaran. Tapi kali itu mereka mengalami satu badai yang gak pernah mereka alami. Itu intervensi Allah. Tujuannya apa? Supaya Yunus bertobat. Yunus sadar. Demikian juga saudara dan saya. Ketika Tuhan percayakan satu pelayanan, engkau melarikan diri, engkau tidak tanggung jawab. Kalau engkau orang pilihan Tuhan, dia akan berintervensi denganmu. Kita melayani Tuhan, bukan untuk ambisi pribadi.
tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya ada di sini karena Tuhan yang pilih saya. Kalau bukan, saya nggak akan ada di sini. Yang seperti saya katakan, ada tawaran dari Surabaya dengan jemaat di atas 300 orang. Rumah disiapin, mobil dikasih. Sampai 2 bulan terakhir pun masih hubungi saya orang Cinode itu. Tapi saya katakan tidak, karena Tuhan panggil saya di sini. Berarti saya harus ada di sini. Kecuali kalau Tuhan suruh saya pergi, saya pasti pergi. Secara natur daging saya nggak mau ada di sini, saudara. Secara natur daging saya, betul, nggak nyaman, saudara. Tapi karena Tuhan panggil saya di sini, itu yang saya pertahankan karena panggilan Tuhan. Saya harus setia pada panggilan Tuhan, dan saya pertahankan kepercayaan yang Tuhan kasih buat saya di tempat ini. Saya nggak main-main, saudara. Kalau urusan dengan Tuhan, saya harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Dan saya harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada intervensi seseorang, siapapun itu. Saudara, kalau kita memang orang pilihan Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Datang dan bertobat. Kalau saat ini engkau dalam keadaan sudah jauh dari Tuhan, katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau kembali kepada Engkau. Jadi ketika ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud buat saudara dan saya, supaya kita bertobat. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, supaya kita kembali ke Tuhan, setia datang kepada Tuhan. Dan saya percaya, ketika kita kembali kepada Tuhan, Dia Allah yang berdaulat akan pulihkan saudara dan saya. Ayat 17 dikatakan, atas penentuan Tuhan Dia kirim seekor kapal laut, kapal selam kali ya. Dulu nggak ada kapal selam, jadi ikan besar. Yunus ditelan ikan. Atas penentuan, artinya apa? Dia berdaulat atas alam ciptaan. Dia berdaulat atas laut. Dia berdaulat atas ikan-ikan yang ada di laut, sehingga Dia perintahkan ikan makan tuh si Yunus. Telan itu Yunus. Akhirnya Yunus ditelan oleh ikan. Itu semua atas penentuan dan perintah Tuhan. Artinya apa? Dia berdaulat dan Dia menetapkan dan Dia pegang kendali. Saudara, ketika engkau dan saya ada dalam pergumulan apapun, ada dalam masalah apapun, jangan takut. Dia tetap Allah yang pegang kendali buat kita. Ya. Yang kedua, poin kedua. Yunus 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Jadi sudah gini, pasal 4 ayat 6 ini ya, di mana Yunus itu sedang berteduh di luar kota Niniwe, di ibu kota Asyur, yaitu kota Niniwe. Dia di luar kota Niniwe, dia duduk kepanasan. Lalu tiba-tiba Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Kenapa Yunus ada di luar? Yunus ada di luar karena Yunus sedang menunggu. Nih, lu bertobat nggak nih? Setelah Yunus KKR di kota Niniwe, dia tinggal tunggu nih kapan bertobatnya bangsa Israel. Tapi ketika dia di luar, dia duduk, ya itu panas terik, kepanasan. Tuhan tiba-tiba menumbuhkan pohon jarak sehingga dia merasa adem, jadi adem gitu, saudara. Ya kan, kalau kita di tempat yang terbuka, saudara ya, kita tentu cari tempat yang adem, betul nggak? Pohon yang adem, sejuk. Ya, Tuhan tumbuhin, tiba-tiba Tuhan tumbuhkan pohon jarak dalam waktu yang sangat singkat sekali. Kalau kita nanam pohon, itu kan perlu waktu, mungkin sebulan, 2 bulan. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, berjam-jam saja, nggak sampai 1 hari, tumbuh pohon jarak yang besar. Itu siapa yang melakukannya? Kalau bukan Tuhan. Artinya apa? Tuhan juga berdaulat atas alam semesta ini. Lalu yang ketiga, ayat 7, tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Artinya apa? Atas penentuan Tuhan juga pohon jarak itu mati. Dia kirim seekor ulat sehingga pohon jarak itu dimakan ulat dan akhirnya pohonnya itu mati, layu. Lalu ayat ke-8 dikatakan apa? Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik hingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi Yunus dalam pasal 4 ini dia komplain sama Tuhan, pohon jarak ini membantu saya loh, saya bisa berteduh,
Tapi kenapa engkau kirim ulat? Akhirnya pohon jarak ini menjadi layu, lalu dikirim angin badai, lalu pohon jarak ini terbang, ya, terangkat semua. Jadi Yunus kesal. Kok pohon jarak yang membuat saya bisa berteduh, kenapa engkau buat mati? Lalu kalau kita baca selanjutnya, ini ilustrasi Allah. Allah menunjukkan, engkau menyayangi pohon jarak ini, apalagi aku. Aku sangat mengasihi. Aku Allah yang mengasihi bangsa Asuri, bangsa yang kafir, bukan bangsa pilihan. Apakah aku tidak berhak menyelamatkan mereka? Jadi Allah membandingkan, memberikan pengajaran kepada Yunus bahwa pohon jarak saja itu disayangi oleh Yunus. Tetapi Allah lebih menyayangi lagi manusia. Jadi semua manusia di muka bumi ini sangat berharga di mata Tuhan. Dia mau mengajar Yunus bahwa bangsa Asur, bangsa kafir, bukan bangsa pilihan pun tetap di mata Tuhan itu berharga. Dan Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini supaya bertobat dan tidak menjadi bangsa yang jahat lagi. Itu tujuan Tuhan. Padahal kita tahu dalam perjanjian lama umat pilihan cuma satu, bangsa Israel. Di luar itu bukan umat pilihan, artinya mereka binasa dengan hukum-hukum agamanya. Tapi kenapa Allah berintervensi untuk bangsa Asur yang kafir ini? Kita nggak ngerti. Itu kedaulatannya Allah. Kita nggak bisa memahami Alkitab sepenuhnya. Nggak ada manusia sejago apapun, sehebat apapun pendidikan teologinya bisa memahami isi Alkitab. Nggak ada. Kita perlu Roh Kudus. Pengetahuan kognitif manusia, pengetahuan teologi kita, itu nggak akan bisa membedah Alkitab kalau tidak ada iluminasi daripada Roh Kudus. Tetap kita butuh Roh Kudus yang menjadi pencerah buat kita. Sebab kita tahu Alkitab ini identitasnya Tuhan Yesus. Jadi kita butuh Roh Kudus yang bisa menjelaskan, menjabarkan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Kita perlu Roh Kudus. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Yunus pasal 3 ya, ada berapa poin ya? Ada berapa poin di sini dikatakan gini ya. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi, ketika Yunus sudah ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, lalu Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus kembali. Dan akhirnya apa? Yunus diutus ke Niniwe. Yunus akhirnya sadar, ya, bahwa dia memang harus ke Niniwe. Nah, ayat pasal 3 ayat 1-22 dikatakan bangun pergi. Artinya Yunus diperintahkan lagi tetap visi Tuhan yang pertama, yaitu kamu harus tetap ke Niniwe, begitu. Lalu ayat 3 dikatakan bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu pasal 1 sebelumnya Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketika badai dikirim, ketika Yunus ada di perut ikan selama 3 malam, dan Allah memproses Yunus, Allah menghajar Yunus, Allah mendidik Yunus, akhirnya Yunus sadar dan bertobat. Ketika dia bertobat, dia bilang, siap Tuhan, aku akan pergi ke Niniwe. Dan ayat 3 dikatakan Yunus taat atas perintah Tuhan, dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Ya. Dan Niniwe adalah kota yang besar, mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Artinya gini, kota Niniwe itu besarnya seperti kurang lebih kota Jakarta. Luasnya saudara. Zaman itu loh. Jadi kalau DKI Jakarta itu begitu lah. Kalau saudara muterin kota Jakarta, rasanya saudara itu nggak cukup 2 hari berjalan. Nah itu kota Niniwe, besar dan luar biasa. Dan lalu ayat 4 dikatakan apa? Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu. Sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Perhatikan, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini KKR terbesar yang Yunus lakukan. Tidak ada firman, tidak banyak firman yang dia sampaikan. Cuma dia katakan, kamu bertobat. Kalau kamu nggak bertobat dalam waktu 40 hari, Allah akan menghancurkan kota Niniwe. Itu khotbahnya cuma begitu, saudara. Sedangkan kita tahu, yang tadi saya katakan bangsa Asur, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Asur, bangsa yang sangat kejam, yang sangat sadis, yang tidak berperi kemanusiaan. Yunus juga sebagai manusia saya rasa takut. Jangan-jangan saya akan dibunuh. Jangan-jangan saya akan
dimutilasi. Ya, sebagai manusia Yunus takut, saudara. Saya yakin kalau saudara saya misalnya diutus, misalnya saudara ya, ke satu daerah yang belum kenal Tuhan Yesus, ya, yang belum kenal Tuhan, yang belum beradab ya, artinya yang kanibal, berani nggak saudara? Mikir 1000 kali, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Iya, mikir, saudara. Termasuk saya. Tapi kan kalau Tuhan utus seseorang, Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kualitas rohani kita. Jadi dia nggak sembarang utus, saudara. Dia nggak sembarang utus. Termasuk saya mungkin Tuhan nih, saya bersyukurlah ya, Tuhan nggak utus saya ke pedalaman misalnya Papua gitu. Karena memang bukan, karena Tuhan juga mungkin lihat kualitas rohani saya nggak nyampe gitu. Tapi banyak yang diutus ke daerah pedalaman, bahkan mati syahid, menjadi martir. Itu hanya untuk orang-orang Kristen yang punya kualitas rohani yang luar biasa. Saya nggak nyampe, saudara. Nah, Yunus ini punya kualitas yang, sebab apa? Sebab sebelum Yunus juga ada kan Yeremia, Yesaya, mereka juga bernubuat ya untuk negara-negara kafir, negara-negara yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka nggak diutus langsung ke negara-negara itu. Tapi hanya Yunus yang diutus, hanya satu nabi dari Israel yang diutus untuk pergi ke Niniwe. Berarti kualitas Yunus ini lebih hebat dari Yesaya, Yeremia dan lain sebagainya. Gitu saudara. Dan saya percaya ketika Yunus katakan 40 hari lagi Niniwe akan dikembalikan kalau kalian tidak bertobat. Saya rasa Yunus juga dalam keadaan takut. Tapi KKR yang Yunus lakukan ini luar biasa. Tuhan kasih waktu buat bangsa Asyur 40 hari. Lewat 40 hari akan aku hancurkan kota ini. Artinya apa ini? Ini bicara mengenai anugerah Allah yang terbatas. Anugerah Allah yang terbatas atau waktu. Allah memberikan waktu, deadline-nya kepada bangsa Asyur. Kalau 40 hari kamu nggak bertobat, aku akan membuat kamu hancur. Itu waktu. Waktu di sini kairos lagi, saudara. Artinya ada waktu Tuhan dan jemaat Allah menetapkan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika Allah berintervensi buat saudara dan saya, karena Dia mengasihi, tapi saudara dan saya tetap mengeraskan hati. Dan deadline-nya habis. Kau akan berperkara dengan Tuhan. Sebagaimana di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 5. Paulus katakan apa? Himenius dan Alexander sudah meninggalkan Tuhan. Sudah mengeraskan hati. Tidak lagi melayani Tuhan. Dan aku perintahkan, berikan tubuhnya kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 5. Artinya apa? Kalau kita orang bilang mengeraskan hati, Tuhan akan biarkan kita mati. Tuhan akan biarkan masa tubuh kita ini sakit. Yang mungkin kita nggak bisa bergerak lagi, cuma mata doang yang main. Ngeri, saudara. Agar apa? Agar kita tidak berbuat dosa lagi. Ada di dalam 1 Petrus pasal 4. Firman Tuhan katakan apa? Kalau tubuh kita ini udah sakit, tidak bisa bergerak lagi, berarti kita berhenti berbuat dosa. Di situ kita sadar dan bertobat. Mau seperti itu? Pilih aja. Mau diselamatkan dalam keadaan tubuh yang udah gak bisa apa-apa lagi. Tuhan ampuni saya, cuma bisa didamati, tapi udah gak bisa apa-apa. Mau diselamatkan dengan cara itu, atau dalam keadaan masih tubuh sehat seperti ini. Tinggal pilih. Berarti kalau Tuhan membuat kita sakit, tidak bisa berdaya apa-apa, lalu kita katakan Tuhan kejam, enggak. Tuhan punya maksud. Tapi ada batas waktu Tuhan. Tuhan punya batas. Juga termasuk saya dan saudara di tempat ini. Ketika engkau mengeraskan hati, ketika engkau menganggap satu panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan ini hanya sebagai satu mainan, satu ambisi pribadi, kepentingan pribadi, hati-hati saudara. Tuhan akan intervensi. Kalau engkau orang pilihan, tetap Tuhan selamatkan. Tapi Tuhan biarkan tubuhmu habis dikerjai oleh iblis. Seperti dalam 1 Korintus pasal 5. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu ada. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 10. Ya. Lukas 12 ayat 10
Bisa ditayangin nggak? Ini yang terakhir ayat ini. Sebenarnya masih panjang saudara, ya. Tapi saya nggak bisa saya nggak bisa terusin karena waktunya saudara. Bisa? Lukas 12 ayat 10. Ini kalau udah ada uang boleh juga dibeli laptop lagi sudah. Ini udah remote ya, bisa. Nantilah kalau udah lunas ke Pak Sutiono, udah lunas ke Pak Hedi, bolehlah kita bikin beli laptop saudara. Supaya nggak lemot begini, ini lama tuh saudara. Lukas 12 ayat 10. Lemot kan? Berarti ini itu lagi. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Saudara, kalau kita menghujat Yesus, menyangkal Yesus, bahkan kita melecehkan Yesus, firman Tuhan katakan apa? Dosa kita akan diampuni. Setiap Kristen sejati, kita bisa menghujat Yesus. Kita bisa berkata, enggak ada Yesus-Yesusan lagi. Kita bisa mempermainkan pelayanan kita. Kita bisa mempermainkan kesetiaan kita kalau hanya untuk Yesus. Dan Kristen sejati bisa lakukan itu. Tapi kalau Kristen sejati tidak akan pernah bisa menghujat Roh Kudus. Sudah nangkap? Karena Roh Kudus ada di dalam natur roh kita. Nggak mungkin kita menghujat. Tapi ini untuk siapa? Untuk Kristen palsu, lawan. Ya, dikatakan, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, kata diampuni itu dalam terjemahan lain dikatakan dosanya kekal. Arti dosa kekal apa? Binasa. Binasa. Kata menghujat itu dalam bahasa aslinya nggak ada, saudara. Tapi menghina. Menghina dan tidak menghormati Roh Kudus. Itu bahasa asli. Disebut blasphemio. Kata menghujat dalam bahasa asli disebut blasphemio. Blasphemio itu bukan menghujat sebetulnya, tapi menghina dan tidak menghormati Roh Kudus. Kalau saudara percaya saat ini kita ibadah, kita memuji menyembah Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita bawa persembahan untuk Tuhan, dan akhir ibadah kita terima berkat Tuhan dalam doa berkat. Tapi kalau engkau tidak menghargai, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Kristen sejati nggak mungkin nggak. Dia tetap menghormati dan menghormati Roh Kudus. Kita percaya nggak ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus? Kita percaya nggak ibadah ini dalam tuntunan Roh Kudus? Kita percaya nggak dalam ibadah ini dalam pengurapan Roh Kudus? Kalau saudara dan saya percaya ini dalam pengurapan Roh Kudus, dalam penguasaan Roh Kudus, dalam kontrol Roh Kudus, berarti mulai dari ibadah sampai doa berkat, engkau tetap konsen untuk menerima itu semua. Tapi kalau engkau menutup hati untuk salah satu dari ibadah, engkau menghina Roh Kudus, engkau menghujat Roh Kudus, berarti engkau Kristen palsu. Jadi saya katakan karena Roh Kudus itu nggak mungkin, kalau ada Roh Kudus nggak mungkin kita tidak menghargai Roh Kudus, nggak mungkin kita menghina Roh Kudus, kita akan menghormati. Dan angkat, hati-hati semua. Kita nggak bisa main-main. Kita nggak bisa main-main. Sudah kasih dalam Tuhan. Firman tidak saya panjangkan. Saya undang pemusik untuk maju depan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Roh Kudus kau hadir di sini. Kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Kita nyanyikan lagu sudah. Roh Kudus kau hadir di sini. Mari kita menghormati dan menghargai Roh Kudus. Dia ada bersama kita. Setiap saya berdoa pada waktu malam, pada waktu pagi, saya selalu berdoa agar jemaat GBI Kristen Sejati adalah Kristen sejati, Kristen gaduh, orang pilihan Tuhan. Dan itu doa saya. Saya tidak ingin ada jemaat di tempat ini yang menjadi penghujat Roh Kudus, yang tidak menghormati Roh Kudus, yang tidak menghargai kehadirannya di dalam ibadah ini. Saudara, Dia ada di sini. Saudara, di tempat ini juga karena Dia yang menggerakkan hati saudara untuk ibadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hormati Dia, hargai Dia. Ketika engkau dan saya menghormati dan menghargai Dia, berarti kita tidak menghujat Dia. Dan Dia tahu apa yang di hati kita masing-masing. Dan dari sikap hati kita itu juga akan teraplikasi lewat sikap ibadah kita semua. Hormati Dia, hargai Dia. Dia ada di sini. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia selalu rindu untuk kita selalu menghormati dan menghargai Dia.
kita nyanyikan lagu ini sebagai ikrar kita bahwa kita menghormati dan menghargai Dia. Haleluya. Kau
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Kudus-Mu tetap beracara dalam hidup kami. Bahkan setelah kami pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau tetap ada dalam hati kami, Roh Kudus. Engkau memampukan kami Tuhan, menunggu Kairos Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan kami tetap setia Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan Tuhan. Dan kami umat-umat pilihan Tuhan akan tetap menjadi umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Dan itu semua Tuhan kami dapatkan karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena harta kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya kami tiap-tiap hari Tuhan, hari-hari terakhir ini kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Dan lewat perbuatan ucapan yang kami lakukan Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan nama-Mu, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, firman yang sudah diberitakan. Tuhan berkati Bapak Gembala dan keluarga. Dan saudara, ibadah tetap berjalan minggu depan di tempat ini jam 10 pagi. Dan yang bertugas sudah ada di WA Group. Dan untuk KUL hari Jumat besok tidak ada dulu saudara, karena kita akan pergi retret hari Jumat. Dan selanjutnya pengumuman boleh saya serahkan pada Pak Gunawan lebih detail untuk retretnya. Ya, selamat siang semuanya. Jadi menambahkan pesan dari Ibu Guys. Nah, jadi Ibu Guys punya rencana kegiatan di minggu ini, tepatnya adalah mengadakan camping di Orchid Forest Cole. Jadi seperti yang disampaikan Bu Puji waktu hari ini ya, di minggu ini. Jadi akan bercamping di Orchid Forest Cole dari Jumat 24 Mei sampai dengan Sabtu 25 Mei. Jadi ingin 1 hari Bu ya, 1 hari. Kemudian untuk biaya kira-kira estimasinya sekitar 350 ribuan kira-kira per peserta. Kemudian berangkat nanti Jumat pagi, titik kumpulnya akan disampaikan kemudian. Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini bisa mendaftar ke Ibu Gembala, Bu Yeni, atau Ibu Puji. Jadi ini aktivitas bersama, jadi mohon untuk bisa bergabung jika ada waktu dan kesempatannya. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang bisa disampaikan. Dan kita akan menutup ibadah kita. Jemaat kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Amin ya. Aduh
bersyukur Bapa. Kasih-Mu yang tidak terbatas, kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kasih-Mu juga yang menyentuh roh kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menghormati Engkau, kami mau menghargai Engkau. Oh Rawasikata Ramasakata Riawasikata Ramasekete Mikaramasoko Patakara Iralaya Manasikata Karamasikata Karamasikata Erebele Kasikana Karabala Manasekete Mikaramasoko Erebele Nana No Kasikana Namate Karamasikata. Haleluya, haleluya. Kami menghormati Engkau Roh Kudus, kami menghargai Engkau Roh Kudus. Hamba berdoa ya Bapa, biar jemaat di tempat ini adalah jemaat yang menghargai Engkau, menghormati Engkau. Kami percaya kasih-Mu melingkupi kami. Kasih-Mu itu juga yang memulihkan kami. Kasih-Mu itu juga yang membuat lutut kami bertelur. Haleluya, 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 haleluya. Menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka milik-Mu, mereka kepunyaan-Mu, mereka anak-anak-Mu ya Bapa. Juga mau menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Bapak percaya gereja ini punya-Mu Bapak. Gereja ini milik-Mu Bapak. Kami yang ada di dalamnya Engkau percayakan untuk menjaga gereja ini menjadi gereja yang kudus dan am, menjadi gereja yang betul-betul menghargai hadirnya Roh Kudus dalam gereja ini. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Menyerahkan semua jemaat di tempat ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berdoa buat sejemaat-jemaat yang punya pergumulan, apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, hamba berdoa biar Engkau secara pribadi berintervensi dalam setiap pribadi mereka. Nyatakan Kau mengasihi mereka, nyatakan rencana-Mu begitu indah buat mereka Bapak. Dan Bapak percaya waktu-Mu akan tiba buat mereka, pemulihan-Mu akan terjadi buat setiap mereka Bapak. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tutup bungkus kebersamaan kami Bapak oleh darah Yesus, sehingga persekutuan kami adalah persekutuan yang dilindungi, dijaga oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak buat semuanya. Bapak percaya Engkau yang membela gereja-Mu di tempat ini. Engkau juga yang membela jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga membela semuanya Bapak. Makasih Bapak. Berkati seluruh jemaat di tempat ini Bapak. Kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka masing-masing Engkau berkati Bapak. Mereka yang punya masalah dalam usahanya Engkau berikan jalan keluar yang ajaib buat setiap mereka. Mereka yang sakit Kau jamah dan Kau sembuhkan dengan sempurna Bapak. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau ada salah dan dosa di antara kami semua, ampuni Bapak. Terima kasih Bapak buat ibadah pada saat ini. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terima dengan iman berkat daripada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara dan saya sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin.
Salam sama Bapak ya, Salam Kati.